Dulu kakek itu tinggalnya di perkampungan. Nah, waktu kakek masih kecil, kakek Ayon itu suka sekali main korek api di dalam rumah. Wah, 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 wah. Padahal ibu sering bilang, jangan bermain api sembarangan. Karena walaupun Dongeng pilihan orang tua. Halo sahabat Nusantara bertutur. Hai hai hai. Senang sekali Paman Geri bisa ketemu lagi dengan semuanya, walaupun hanya lewat suara kali ini ya. Dan Paman Giri juga akan membacakan cerita-cerita yang ada di Nusantara bertutur, termasuk cerita kali ini, tulisan dari Acep Yoni. Acep Yoni menuliskan cerita berjudul Asap di Rumah Kakek Ayon. Begini ceritanya. Oh iya, tapi sebelum Paman Geri memulai ceritanya, Paman Geri juga ingin mengajak sahabat Nusantara bertutur untuk kenal dengan Kakek Ayon. Kakek Ayon ini adalah seorang kakek yang pandai sekali mendongeng. Dan Kakek Ayon juga punya koleksi banyak buku. Setiap sore anak-anak senang bermain ke rumahnya, ke rumah Kakek Ayon yang tinggal bersama istrinya. Nah, anak-anak dan cucunya memang tinggal di kota yang berbeda, ya. Karena setiap sore anak-anak senang berkumpul mendengarkan cerita dari Kakek Ayon, sama seperti sore itu. Kakek Ayon sedang bercerita juga. Asap tebal membumbung tinggi. Para penghuni hutan berlari tidak tentu arah. Kobaran api itu seperti mengejar dan mengepung mereka. Sang raja hutan mengaum keras. Harimau itu menyuruh warga hutan untuk menyelamatkan diri. Lalu kakek Ayon menirukan suara raja hutan. Begini. Cepat pergilah, tinggalkan hutan ini. Wah, anak-anak yang sedang mendengarkan cerita kakek Ayon makin merapatkan duduknya. Mereka penasaran sekali dengan dongeng kakek Ayon ini. Sama seperti Yoga. Yoga juga tidak sabar ingin mendengar kelanjutan cerita kakek Ayon. Kakek Ayon kemudian melanjutkan. Lalu mereka segera meninggalkan hutan, meninggalkan kampung halamannya. Seperti pengalaman sewaktu kakek kecil dulu, kata kakek Ayon dengan sedih. Yoga makin tidak mengerti. Memangnya kakek Ayon dulu pernah tinggal di hutan? Ternyata tidak. Tidak. Kakek belum pernah tinggal di hutan. Dulu kakek itu tinggalnya di perkampungan. Nah, waktu kakek masih kecil, kakek Ayon itu suka sekali main korek api di dalam rumah. Wah, 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 wah. Padahal ibu sering bilang, jangan bermain api sembarangan. Karena walaupun kecil, api itu berbahaya. Betul ya. Lia yang sore itu juga sedang mendengarkan cerita kakek Ayon juga makin penasaran. Lalu apa yang terjadi katanya? Ternyata pada saat kakek Ayon masih kecil dan bermain korek api itu, tanpa sengaja korek apinya kena tumpahan minyak dan api pun segera menjalar kemana-mana sampai akhirnya rumah kakek terbakar. Wah, waduh, waduh. Tapi untung, masih untung juga orang-orang bisa menyelamatkan kakek Ayon waktu masih kecil yang terjebak di dalam rumah. Kakek Ayon menghela nafas panjang. Anak-anak juga makin penasaran dengan cerita kakek Ayon. Lalu, pada saat kakek Ayon akan mau mulai melanjutkan ceritanya, apa ini? Loh. Kok kayak ada bau yang tidak sedap? Dan bau itu asalnya dari tanah lapang dekat rumah ya. Tapi rupanya bukan cuman bau yang tidak sedap yang masuk ke rumah kakek Ayon. Ada juga asap yang mengarah ke rumah kakek Ayon. Wah, beberapa anak yang sore itu sedang berkumpul dan mendengarkan cerita kakek Ayon mulai bersin-bersin. Dan suasana memang mulai tidak nyaman untuk bercerita kembali.
Kakek Ayon kemudian menutup pintunya rapat-rapat. Dan memang di rumah kakek Ayon itu unik. Celah-celah lubang ventilasinya ditutup rapat dengan busa dakron yang selalu lembab. Dan tidak cuma itu ya, supaya udara di ruangan terasa segar, kakek Ayon juga memasang kipas angin di setiap ruangan. Sama seperti sore itu. Lalu muncullah Nenek Ayon dari dalam dapur. Ayo, Nenek Ayon kemudian membawa minuman air putih yang sebenarnya ini adalah infused water lemon yang memang menyegarkan dan menyehatkan. Nenek mengajak anak-anak untuk minum infused water lemon ini. Wah, anak-anak pun langsung menyerbunya. Kakek Ayon kemudian melanjutkan kepada anak-anak bahwa kalau misalnya ceritanya akan dilanjutkan besok saja. Anak-anak boleh membaca buku sekarang. Karena kakek akan keluar rumah. Dan kakek ingin mencari siapa yang membakar sampah sembarangan, kata kakek Ayon. Ternyata itu penyebabnya kenapa kok ada bau yang tidak sedap dan juga asap yang menyerbu ke rumah kakek Ayon. Nah, sahabat Nusantara bertutur, seperti itulah cerita yang berjudul Asap di Rumah Kakek Ayon, tulisan dari Aceh Pioni ini. Paman Giri juga ingin mengingatkan kepada semuanya ya, bahwa kalau misalnya bermain api, apalagi anak-anak, kalau bisa janganlah, karena berbahaya. Walaupun kecil ini juga bisa membahayakan. Apalagi sekarang kita juga banyak mendengar ada banyak tempat yang terbakar, rumah terbakar, atau bahkan juga hutan dan ladang yang terbakar. Nanti akan sulit untuk dimatikan apinya dan juga sulit untuk bisa kita menghirup udara segar. Paman Giri mengingatkan, tapi jangan lupa ya semua sahabat Nusantara bertutur ya. Sampai ketemu lagi dengan Paman Giri di cerita-cerita yang ada di Nusantara bertutur berikutnya. Salam dari Paman Giri, salam Humpala. Hai teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan dongeng pilihan orang tua. Sampai berjumpa di dongeng berikutnya ya teman-teman. Dadah!